Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda sekalian berada, terutama kepada para muhibbin, para follower, para pecinta ilmu hikmah yang selalu setia menonton YouTube kajian saya di channel Gus Arif Adamawi Channel. Mudah-mudahan Anda sekalian diberi kesehatan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang melimpah, diberi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan diberi kesehatan jasmani dan rohani panjang fi taatillah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa yang ada di isi atau di dalam kitab Al-Awfaq karya Imam Al-Ghazali. Kitab ini berupa rajah-rajah, azimat-azimat yang insya Allah akan bisa bermanfaat bagi Anda yang membutuhkannya. Baik, mari kita mulai kajian kita di dalam kitab Al-Awfaq karya Imam Al-Ghazali. Ya, saya tidak menggunakan kamera yang menyorot ke wajah saya, tetapi kita fokus kepada pembahasan yang ada di dalam kitab ini. Maka kameranya akan saya fokuskan ke kitab ini, ya, bukan ke wajah saya. Kalau wajah saya ini sudah ada, ya begini adanya, ya. Nah, ini untuk pembahasannya biar nanti tambah paham apa yang Anda kerjakan, apa yang harus Anda lakukan. Ini untuk kameranya akan saya arahkan ke dalam isi kitab ini, ya. Baik, mari kita mulai kajian kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Mari kita mulai kajian kita di dalam kitab Al-Awfaq lil Imamil Ghazali. Al-Awfaq yang dikaryakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Al-Awfaq karya Syekh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lan ngendika sapa Abdullah Al-Karami, Abu Abdullah Al-Karami, ngendikane, man utawi sapane wong iwak saro ngakeh sapa man min dikri ismihi saking dikiran asmane Gusti Allah rupane Al-Hakimi, ya Al-Hakim, dikirane 78 marotan, lawan ping 78 marotan. Nah ngono ya alhamau mongko bakal awe ilham ing man sapa Allah Gusti Allah al hikmata ing ilmu hikmah, wa alamahu lan bakal mulang sapa Allah ing man mulang dako ikol ulumi ing pira-pira lembuti pira-pira ilmu, waraka iko maani waraka ikal ma'ani lan pira-pira lembut-lembute tipis-tipis e makna. Wal qala nibake sapa Allah Gusti Allah nibake ilaihi maring man
azizal asrori ing mulya-mulyane rahasia walato ifal isarati lan pira-pira lembut-lembute isaroh wawalan hale utawi al hakim iku menal asma'i saking pira asma al jalilati kang agung. Berkatalah Syekh Abdullah Al-Qarami, barang siapa yang di situ memperbanyak dzikiran asma'nya Allah yaitu Al-Hakim ya, menggunakan ya nida, jadi ya Hakim ya, bukan Al-Hakim tapi ya Hakimu ya Hakim 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 ya Hakimu ya Hakim. Dzikiran asma Allah ya, asma Allah husna ya Hakim sebanyak 78 kali setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengilhamkan kepada yang bersangkutan ini ilmu hikmah, dan Allah juga akan mengajari kepada yang bersangkutan ini ilmu yang sangat susah sekali dipahami ya. Dan Allah juga akan memberi kepahaman kepada beberapa makna yang di situ tidak semua orang paham. Allah juga akan memberikan kepada orang tersebut yaitu kemuliaan beberapa rahasia dan beberapa tipis-tipisnya isyarat. Dan Al-Hakim ini adalah sebagian dari Asmaul Husna yang tinggi derajatnya. Wamanan utawi sapane wong iku wada'uhu nulis sapa man ing Al-Hakim fi saati ula ing dalem jam kang pertama min yaumil arba'i saking dina Rebo Atorid lan utawi Atorid bintang Atorid iku fi sarfi ing dalem mulyane bintang Atorid fi jismin ing dalem jisim la ikin kang patut lahu kedheman wa hamalau lan nggawa sapa man ing tulisan mau dzakirul ismi hale kang dzikiran asma utawa nutur asma mutahakikon hale nyatake sapa man al ikhtilafa ing beda-beda benal anbiya ing dalam antarane pira-pira nabi wasarolan lumaku sapa man bi idnil asfiya'i kelawan idine pira-pira wong kang dadi pilihan kabeh. Nak ngono ya lam yudoyik mongko ora bakal rupek ale ngatasé man apa al-qabdul ilahi gemane kepangeranan wa tafajjaratan dadi mancur apa ya nabi ul hikmati sumberane ilmu hikmah min qalbi saking atine man ala lisanihi ing ngatasé lisane man wal amaluan ngamalake bihi kelawan watihi ya, kelawan watihi nulis Al-Hakim iku masrutun den syaratake bi barokati takwa kelawan keberkahane takwa walahulan iku tetep ing atase watihi sarhun utawi sarah tawilun kang dawa wa hadilan tawi iki iku surat watihi gambare nyelehake Al-Hakim utawa wifike Al-Hakim ya. Jadi barang siapa yang di situ menulis wifik Al-Hakim di jam yang pertama dari hari Rebo yaitu jam 6 pagi. Nah, jam 6 pagi dan perbintangan dari hari Rebo ini adalah bintang Atorid ya. Atorid itu di hari Rebo adalah jam 6 pagi sampai jam 7 pagi ya. Dan kita menulisnya itu dalam keadaan suci. Fi jismin laikin itu maksudnya adalah semuanya itu harus suci, baik badan kita, terus dari pakaian kita, tempatnya ya, tempat kita yang buat untuk nulis, maksudnya kamarnya juga atau tempat sajadahnya juga harus suci ya.
Terus tempat yang mau ditulis ya al-hakimnya itu nanti ditulis di kertas yang tidak ada najisnya. Ini namanya jismin laikin. Jismin laikin, atau di situ bisa ditulis di kulit kijang atau di kulit kambing yang warnanya hitam mulus, atau di kulit macan atau harimau dan sesamanya ya. Kemudian orang tersebut ini sambil membawa hakim ini selalu dzikiran asma tersebut ya, maka dia nanti akan mengucur atau mengalir beberapa sumberan ilmu hikmah dari hatinya dan dari lisannya orang tersebut. Adapun pengamalannya menulis Raja Al-Hakim ini itu disyaratkan dengan keberkahan takwa. Takwa itu maksudnya adalah menjauhi semua larangannya dan mengerjakan semua perintahnya. Ini adalah at-taqwa. Jadi maksudnya takwa di situ ya sholatnya nggak bolong-bolong ya, tidak makan makanan yang haram ya, tidak mabuk-mabukan. Nah ini keterangannya itu kalau dijelaskan sarhun tawilun, penjelasannya nanti akan panjang kalau membahas tentang peletakan dari Al-Hakim dengan keberkahan takwa tersebut. Adapun gambar meletakkannya untuk wifik daripada Al-Hakim ya, itu tata caranya begini. Nah ini nanti Anda screenshot ya. Untuk penulisannya ini nanti Anda screenshot Hakim ya, H K ya min 41 9 21 7 18 6 42 12 11 43 5 19. Jadi kesimpulan kajian pada kesempatan kali ini, barang siapa yang di situ menulis Al-Hakim ya, hakim ini rajanya semacam ini, Anda tulis di kertas. Kalau kertas biasanya kan gampang lecek atau gampang rusak, beda sama ke kulit kijang atau ke kulit kambing yang hitam mulus, itu bisa bertahan lama di situ ya. Kemudian kalau bisa nulisnya menggunakan minyak misik, minyak yafaron, minyak ambar dan sedikit bunga mawar, menulis wifik ini ya. Kalau di kertas juga boleh, nanti Anda kayak semacam dilaminating ya, tujuannya biar awet. Nah setelah Anda menulis wifiknya ini, terus kemudian Anda bawa sambil pikiran asma tersebut, yaitu ya hakim, ya hakim, ya hakim, ya hakim, ya hakim, maka nanti akan keluar di situ sumbernya ilmu hikmah, baik itu dari hatinya yang bersangkutan atau lisannya yang bersangkutan ya. Ini manfaat daripada hakim itu cocok buat orang yang berkecimpung di dalam dunia ilmu hikmah. Dengan adanya Al-Hakim ini nanti Allah akan ajarkan, Allah akan kasih pemahaman, baik itu di dalam mimpinya atau pas waktu di dalam wiridnya, semacam ilham yang akan menuntunnya untuk cepat sampai ke apa yang dituju atau apa yang diinginkan menjadi seorang spiritual. Dengan adanya hakim di sini ya, Anda tulis sambil sering memikirkan, mewiridkan hakim, ya 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 hakim, maka Anda akan cepat menjadi seorang supranatural atau seorang ahli spiritual, yang mana nanti akan ada seorang guru dari makhluk halus alam astral yang akan mengajarkan Anda di dalam mimpi ya.
Ini adalah manfaat atau khasiat daripada ya hakim. Jadi sembari menulis jimatnya ya hakim ini, Anda juga setiap harinya harus membaca atau berzikir zikiran asma ya hakim sebanyak 78 kali. Bisa ini diwiridkan habis sholat subuh atau habis sholat maghrib atau habis sholat isya. Yang penting setiap hari rutin Anda mewiridkan asma ya hakim ini sebanyak 78 kali ya. Bagi Anda yang mau mengamalkan amalan ya hakim ini di dalam kitab Al-Wafaq Imam Al-Ghazali, cukup Anda ketik di bawah video saya ini, qabiltu ijayataka, saya terima ijayahnya. Demikian yang bisa saya uraikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.